Halo Pak De Lover, ketemu lagi sama Pak De. Dan seperti biasa, kali ini Pak De bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini, requestan datang dari teman kita yang satu ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Young Mother 5. Film ini adalah judul terakhir dari serial Young Mother. Nggak tahu kalau kedepannya ada yang ke-6 atau enggak. Tapi untuk saat ini di tahun 2021, judul yang kelima ini adalah yang terakhir ya. Konsepnya masih seputar ibu dan kali ini adalah ibu guru. Seperti apakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ke video. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik kalau sudah. Silahkan duduk yang manis, jajar yang rapi, siapkan sabun saset, pelicin lantai, blender Mas Pion, dan Pak De puter intro nih Pak De. Film ini dimulai dengan seorang cewek yang sedang maca dandan ya. Dia ini adalah tokoh utama kita yang bernama Juyeon. Dia ini adalah seorang guru atau dosen yang bertugas untuk menjadi petugas ujian masuk ke sebuah universitas kedokteran. Dan Juyeon ini menyediakan jasa privat untuk mengetes anak-anak elit, elek pelit. Jadi anak-anaknya orang kaya gitu yang pengen masuk ke universitas tersebut tanpa harus mengikuti tes-tes yang ribet. Tapi biaya menyewa jasa Juyeon ini jelas mahal yo. Nah, Juyeon ini kemudian disewa oleh sebongkah keluarga untuk menilai anak mereka. Tapi keluarga ini memiliki tetangga, jadi rumahnya itu adep-adepan gitu. Dan mereka ini saling iri. Jadi pas tahu kalau tetangga mereka menyewa jasa Juyeon, maka tetangga satunya akan ikut-ikutan menyewa jasa Juyeon. Dan film ini pun dimulai. Gak cocok karo judule. Nah, berbeda dengan orang tua mereka yang saingan dan saling iri, anak mereka ini justru teman baik. Mereka ini bernama Seok dan Unte. Dan mereka ini sebenarnya belum terlalu memikirkan mau menjadi apa kelak mereka di masa depan. Jadi yang punya ambisi itu sebenarnya adalah orang tua mereka. Seok dan Unte ini ngobrol-ngobrol dan kemudian mereka melihat sosok Juyeon. Dan mereka pun bercanda gimana rasanya kalau punya cewek kayak gitu. Ya kayak kalian itulah, cuma bisa membayangkan saja yo. Nah, tiba-tiba Juyeon kemudian mendatangi mereka dan menanyakan apakah benar mereka adalah anak dari keluarga yang menyewa jasanya tadi. Dan dari sini Juyeon pun masuk ke kehidupan kedua orang tersebut. Juyeon di sini bertugas untuk memantau semua tingkah laku mereka, mulai dari hobi, sifat, kebiasaan, suka ngocok atau enggak, dan lain-lain. Dimulai dari Unte, berhubung dia nih nggak siap yo, kan nggak tahu kalau bakal ada Juyeon yang datang ke rumahnya toh. Pas Juyeon mengecek keadaan kamarnya untuk menilai seperti apa sih Unte ini. Nah, ketika Juyeon mengecek laptop Unte, dia pun langsung disuguhi dengan beberapa file film JAV yang tersusun rapi di dalam laptopnya. Ya kayak kalian itulah, tapi biasanya di hidden ya kalau kalian, jadi nggak kelihatan. Sementara itu, ketika Juyeon datang ke tempat Seok untuk melakukan hal yang sama, tapi di dalam laptopnya itu bersih ya, nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Dan justru Seok yang kelihatan memperhatikan tubuh Juyeon yang semlohe. Juyeon kemudian melakukan briefing kepada dua orang tersebut tentang hal-hal apa aja sih yang harus mereka biasakan mulai dari sekarang untuk bisa masuk ke universitas tersebut. Dan terlihat kalau sebenarnya kedua orang ini nggak terlalu tertarik yo untuk masuk ke universitas tersebut. Namun karena kedua orang ini memiliki latar belakang yang berbeda dan juga sifat yang berbeda, contohnya saja Seok, meskipun dia ini nggak terlalu pengen ke universitas, tapi begitu melihat ibunya yang sangat berharap agar anaknya bisa menjadi dokter,
Akhirnya mau tidak mau dia pun berusaha sebaik mungkin agar bisa lulus tesnya. Mengingat orang tuanya yang berkorban begitu besar yo, apalagi biayanya juga sangat mahal toh. Sementara itu, Unte justru sangat nggak semangat mengikuti acara tes ini karena dia ini lagi seneng-senengnya ke seorang cewek. Keesokan harinya, Juyeon secara bergantian menginap di rumah mereka. Dimulai dari Seok yang pas selesai mandi itu, namun ternyata sempaknya itu ketinggalan. Nah, tujuan Juyeon menginap ini adalah agar dia lebih mudah berinteraksi dengan mereka sekaligus mulai mengajari cara hidup yang sehat. Seperti berolahraga, main golf, pepeng shot, dan lain-lain. Namun di sini terlihat bahwa Seok inilah yang paling bersemangat mengikuti acara tersebut, ya meskipun didasari atas rasa terpaksa yo karena orang tuanya. Sementara itu, Unte yang lagi kasmaran mencuri-curi kesempatan ketika orang tuanya nggak ada di rumah. Kemudian dia membawa ceweknya tersebut ke kamarnya dengan tujuan untuk melakukan penelitian penyebaran bibit penghijauan. Namun sebelum berhasil melakukannya, tiba-tiba terdengar suara ibunya di bawah. Dan karena dia ini grogi yo, Unte kemudian menyuruh ceweknya tersebut melompat dari lantai 2. Ini saking groginya yo, masa anaknya orang disuruh lompat dari lantai 2 loh. Wes. Keesokan harinya, terlihat Seok yang sedang memegang kondom yang didapat dari hadiah Ciki. Ciki apaan hadiahnya kondom ya? Dia ini terkejut ketika muncul Juyeon dari belakang. Nah, karena Unte males mengikuti acara-acara pelatihan yang dibuat oleh Juyeon, jadi otomatis tinggal Seok aja toh yang sering beraktivitas bersama dengan Juyeon. Sehingga lama-kelamaan kemudian muncul rasa tertarik di antara kedua insan ini. Seperti pepatah Jerman mengatakan, Witing Tresno jalaran soko kulino. Kalau ada yang tahu artinya silahkan tulis di komen yo. Nah, beberapa hari pun berlalu, Juyeon kemudian menyusun hasil penilaian selama beberapa hari ini. Dan hasilnya, Seok dinyatakan lulus tes tersebut. Sementara Unte tidak lulus tes tersebut. Dan Juyeon mengatakan kepada ibunya Unte agar lebih bisa menjadi sosok temannya sehingga Unte bisa lebih terbuka kepadanya. Ibunya Unte kemudian mencoba saran tersebut dan menanyakan langsung tentang apa yang diinginkan anaknya. Unte kemudian jujur tentang apa yang dia inginkan dan juga tentang pacarnya. Dan di sini terlihat ibunya justru senang dengan sifat anaknya tersebut dan bisa menerimanya. Sehingga meskipun anaknya ini nggak bisa masuk universitas tersebut, tapi kini kehidupan kedua tetangga ini nggak saling iri-irian lagi yo, dan bisa hidup dengan normal. Kemudian terlihat Juyeon yang mengucapkan selamat kepada Seok atas kelulusan tesnya, dan Seok kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Juyeon. Dan karena Seok kini resmi menjadi siswa kedokteran, dia pun langsung mengajukan proposal untuk melakukan tes injeksi cairan kehidupan. Dan film ini pun berakhir.